Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ara Education Channel bersama saya Ahmad Ridhotul Adha. Di video kali ini kita akan belajar mengenai ANCOVA satu faktor. ANCOVA itu Analysis of Covariance. Nah, konsep dari ANCOVA itu sendiri sebenarnya merupakan gabungan dari uji ANOVA dan uji regresi. Adapun tujuan dari ANCOVA yaitu untuk meningkatkan presisi suatu perbedaan karena di dalamnya dilakukan pengaturan terhadap pengaruh peubah bebas yang lain tidak dikontrol, seperti itu. Kemudian tujuan berikutnya yaitu untuk mengetahui atau melihat pengaruh perlakuan terhadap peubah respon dengan mengontrol peubah variabel atau variabel lain yang kuantitatif. Adapun tipe data dan variabel dalam ANCOVA, di mana di sini untuk variabel terikatnya atau peubah respon atau Y gitu ya, itu merupakan data kuantitatif yang sifatnya kontinu, artinya data tersebut dalam bentuk interval atau rasio. Sedangkan untuk variabel bebas atau peubah bebas atau X, di sini ada dua, di mana yang pertama untuk kuantitatif itu untuk kovariatnya. Jadi untuk yang kovariat ini dia itu bisa bersifat atau datanya dalam bentuk interval atau rasio. Selain itu, variabel bebas ini juga bisa dalam bentuk kualitatif atau kategori. Misalnya kayak jenis-jenis treatmentnya itu ada treatment A, treatment B seperti itu. Treatment di sini sama halnya kayak perlakuan ya, atau juga faktor itu sama. Oke. Nah, berikutnya untuk tipe-tipe ANCOVA. Di sini ada dua tipe penguraian dari jumlah kuadrat yang umum digunakan. Yang pertama yaitu ada tipe 1. Nah, tipe 1 ini suatu proses itu dilakukan dengan memasukkan kovariat ke dalam persamaan atau model terlebih dahulu, sehingga pengujian hipotesis itu hanya dilakukan satu kali, yaitu untuk mengetahui pengaruh perbedaan kategori terhadap variabel terikat. Sedangkan yang kedua itu ada tipe 3. Nah, pada tipe 3 ini itu tidak dilakukan asumsi apapun, sehingga pengujian hipotesisnya itu dilakukan dua kali. Yang pertama yaitu untuk mengetahui hubungan linearitas antara kovariat dengan variabel terikat, dan yang kedua untuk mengetahui perbedaan perlakuan terhadap responnya. Nah, berikut ini adalah contoh kasus yang akan kita gunakan untuk latihan bersama gitu ya. Dimana di sini ada sebuah perlakuan satu faktor gitu, dan satu faktor ini dibagi menjadi 3 grup atau 3 kelompok. Sebutlah misal untuk faktor misalnya apa ya, kayak perlakuan A gitu ya. Perlakuan A di sini sama kayak perlakuan B sama kayak perlakuan C, cuma bedanya itu modelnya saja. Misal kayak dalam pembelajaran gitu ya. Di sini faktornya itu model pembelajaran. Nah, grup 1 itu misalnya model pembelajaran PBL. Terus grup 2 itu misalnya model pembelajaran PJBL. Dan grup 3 itu misalnya model pembelajaran konvensional. Nah, seperti itu. Terus untuk Y-nya itu mungkin bisa menjadi nilai post-test siswa, misalnya seperti itu. Nah, tapi di sini kita sebutkan secara general saja gitu ya. Jadi ada grup, ada X dan ada Y. Nah, di sini ada beberapa cara sebenarnya untuk menghitung dari ANCOVA satu faktor ini. Ada cara manual dan cara SPSS. Namun tentu ya yang lebih praktis adalah melalui SPSS-nya. Nah, namun tidak salah juga untuk kita mengetahui cara manualnya itu seperti apa gitu, walaupun sebenarnya sangat ribet dan lama gitu ya, nggak apa-apa. Nah, untuk cara manual sendiri ada 6 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu menghitung jumlah total kuadrat, terus yang kedua menghitung total residual, kemudian yang ketiga menghitung jumlah kuadrat dalam kelompok, yang keempat menghitung SS residual dalam grup, kemudian yang kelima menghitung efek perlakuan yang disesuaikan, dan yang terakhir itu menghitung F rasio. Sedangkan cara untuk SPSS, nah ini lebih simpel, yaitu setelah data kita masukkan dan sudah kita beri nama gitu ya terkait variabel-variabelnya, kita klik bagian analyze, kemudian masuk ke general linear model, kemudian pilih univariate. Nah, di situ pada bagian dependent variable kita masukkan yang Y.
Kemudian untuk fix faktornya kita masukkan yang X. Begitu juga untuk kovariansnya, kita masukkan X-nya. Nah, kemudian kita klik save. Nah, kemudian di bagian save itu nanti kita pilih residual yang pada bagian ini. Di bagian residual itu kita klik unstandardized. Nah, seperti itu. Kemudian kita klik juga cooks distance, kemudian continue. Setelah itu pada bagian option kita pilih display min for tx, kemudian klik continue dan OK. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Kita lihat untuk yang cara manual gitu ya prosesnya. Oke. Nah, di sini saya sudah mencoba untuk melakukan dari yang cara manual yang terdiri dari 6 langkah itu tadi dengan data yang sama. Nah, mulai dari yang pertama yaitu untuk menghitung jumlah total kuadrat atau total sum of square. Nah, simbolnya kayak gini ya, total SS gitu. Itu caranya seperti ini, bisa dilihat sigma YT kuadrat, di mana sigma YT kuadrat itu sama dengan sigma Y besar T kuadrat dikurangi dalam kurung sigma YT yang dikuadratkan dibagi dengan N. Dan hasilnya segini. Kemudian untuk langkah yang kedua yaitu menghitung total residual atau SS res index T ini ya. Dimana itu bisa dihitung dengan cara seperti ini dan hasil akhirnya bisa kita lihat di sini yaitu sebesar ini. Oke, kemudian kita lanjut ke cara yang ketiga yaitu melakukan perhitungan jumlah kuadrat dalam kelompok. Nah, di sini karena tadi ada 3 kelompok jadi maka kita hitung tiga-tiganya itu. Nah, untuk kelompok yang pertama jumlah kuadratnya itu nilainya segini, untuk kelompok 2 jumlah kuadratnya nilainya segini, dan untuk kelompok 3 jumlah kuadratnya nilainya segini. Oke. Nah, berikutnya kita lanjut ke langkah keempat yaitu melakukan perhitungan SS residual dalam grup atau melakukan perhitungan SS kesalahan atau SS error. Nah, itu pada masing-masing kelompok itu diperoleh hasil seperti ini. Jadi untuk kelompok 1 SS errornya itu segini, untuk SS2 SS errornya sebesar ini, dan SS error untuk kelompok 3 itu nilainya segini. Nah, setelah itu apa yang perlu kita lakukan? Nah, jadi pada langkah kelima ini kita bisa menghitung efek perlakuan yang telah disesuaikan atau ATSS gitu ya. Dimana di sini diperoleh bahwasanya adjusted treatment effect atau AT itu nilainya sebesar 707,99 dan ini sama dengan SSAT-nya itu yang kita cari. Nah, terakhir yaitu menghitung F ratio, di mana F ratio ini bisa dihitung seperti ini gitu ya. Nah, oke. Mungkin untuk menghitung F ratio di sini ada tabel yang lebih jelas, sebentar saya tunjukkan. Nah, seperti ini. Jadi untuk menghitung F ratio sendiri itu merupakan perbandingan atau dari MSAT dibagi dengan MS res W, seperti itu. Nah, ini untuk menghitungnya seperti ini gitu ya. Sama kayak tadi rumusnya secara eksplisit seperti itu. Nah, jadi untuk hasil dari uji ANCOVA 1 jalur yang manual diperoleh nilai dari F ratio itu nilainya sebesar ini, 5,48. Nah, bagaimana dengan hasil yang SPSS? Untuk hasil SPSS-nya kita dapati nilai sebesar 5,476 gitu ya. Jadi mepet lah ya, yang tadi 5,48, yang ini 5,476 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,01 yang artinya kurang dari 0,05, berarti itu signifikan hasilnya, seperti itu. Baik, sekian video dari saya, adanya salah kata saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.